Ini adalah Masjid Terapung Desa Sukajaya, dan insya Allah pada Ramadan kali ini kita akan ngisi kajian buat SMA IT di Kabupaten Simelu. Kalau saya katakan SMA IT, katakan Allahu Akbar ya, oke? SMA IT. Loyo, gimana ini? Ini SMA IT semua, ada yang SMP? Enggak, ulangi ya. SMA IT. Bro, mana Allahu Akbarnya, bro? Ayo, SMA IT. Jadi sebenarnya ini luar biasa sekali mengganggu aktivitas saya. Ini hari Minggu loh, padahal hari Minggu ini hari keluarga, disuruh ke sini. Tapi nggak apa-apa. Mungkin ada yang belum kenal saya karena memang saya nggak terkenal. Nah, ini saya. Dari awal memang sudah terjadi kesalahan. Yang diundang itu bukan Ustadz, tapi kameramen. Karena dari profilnya aja saya megang kamera kan. Oke, jadi nama saya itu Feki Swahyudi. Ntar bisa di-search saja. Nggak terkenal soalnya. Facebooknya ini, YouTube-nya ini, Instagram-nya ini. Punya hobi sedikit di fotografi, videografi. Kemerosotan akhlak remaja muslim. Generasi muda muslim ya, antara kemerosotan akhlak dan kebangkitan. Remaja. Apa sih remaja itu? Kira-kira kita di semua yang ada di sini remaja apa enggak? Ya apa iya? Pak Nanda remaja apa enggak? Hah? Dewasa. Kira-kira yang seperti ini kah dikatakan remaja? Nah, tentunya bukan ya. Sebentar. Ya, kita semua tahu bahwa ini bukan remaja. Nah, ini mana bayi? Apakah kira-kira seperti ini? Tidak makan remaja. Ini mah namanya dewasa, ya kan? Nah, remaja adalah antara dua tadi, dari bayi ke dewasa, tengah-tengahnya itu remaja. Masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Ada guru bahasa Indonesia di sini. Kira-kira seperti itu, Bu? Ya. Iya kan aja, Bu ya, karena saya bukan guru bahasa Indonesia, jadi saya dapatnya dari Google juga. Oke, next. Nah, masa remaja itu paling indah. Di manakah letak keindahannya? Ada beberapa faktor ya, beberapa faktor kita rangkum saja. Adanya interaksi misalnya kan? Nah, interaksi, adanya berdua-duaan interaksi. Interaksi yang dimaksud di sini tentunya kita paham ya, interaksi lawan jenis ya. Ada male and female, ada akhwat dan ikhwan, ada cowok dan cewek. Yang nggak ada yang LGBT ya. Kira-kira ada masalah nggak kalau nggak pakai hukum misalnya interaksi tadi? Kira-kira interaksinya dibiarkan bebas-bebas begitu saja. Apa yang terjadi ketika kita nafsu kita lebih kita utamakan daripada akal kita? Kira-kira kebablasan kan? Begitu ya? Oke. Bisa jadi ilustrasinya seperti ini. Bisa jadi terjadilah kebablasan sebelum yang seharusnya ya. Oke, remaja gaul itu apakah yang seperti ini kira-kira? Ada yang hobi musik nggak kira-kira? Atau yang seperti ini mungkin? Nah, ya. Ini dari mana nih Pak Mois? Dari India nih. Ada yang kenal sama tokoh ini nggak? Ini tokoh zaman saya loh, bukan zaman sekarang. Ada yang kenal kira-kira? Mungkin tokohnya ibu-ibu dulu mungkin. Atau yang seperti ini kira-kira. Ini apa istilahnya nih? Breakdance. Sebagai remaja muslim, sudahkah kita mengenali jati diri kita? Mengenali jati diri syarat utama sukses dunia akhirat. Setuju apa setuju? Betul apa betul? SMA IT? Loyo. Nih, potret buram remaja saat ini. Dari hubungan interaksi tadi, interaksi yang tidak diatur oleh hukum yang sesungguhnya, bisa jadi ada penularan AIDS atau narkoba, seks bebas, ya, terjadinya pembulian, dan mungkin mendekati arah narkoba juga, suka mengkonsumsi narkoba dan menjadi kecanduan. Ada apa dengan remaja? ADR. Bagaimana seharusnya ya, sebenarnya seharusnya sebagai remaja, apakah yang harus dilakukan? Baik, mari kita simak. Kita mulai dari referensi. Ada yang tahu referensi? Apa kira-kira? Namanya? Excel. Referensi itu apa? Enggak tahu. Berikutnya, lempar ke grup B. Apa kira-kira referensi? Berikutnya. Apa kira-kira? Ada yang tahu referensi? Tunjuk tangan. Selain guru bahasa Indonesia dan selain guru-guru yang lain. Ayo tunjuk tangan. Yang dapat saya kasih hadiah. Hadiah. Terima kasih.
Ya, boleh. Silakan. Siapa namanya, Bu? Yola. Apa itu referensi? Sumber, benar sekali. Bagus. Ya, banyak sinonim dari referensi, bisa menjadi data, informasi, pengetahuan, knowledge, atau maklumat, ya. Atau dalam bahasa Arabnya maklumat sabiqah, ya. Sadar atau tidak sadar, kehidupan sehari-hari kita itu didasari oleh referensi. Apa yang kita lakukan setiap harinya, apakah kebiasaan kita, habit yang kita bangun itu bersumber dari referensi yang ada di kepala kita. Nah, apa yang mempengaruhi kita dalam berbuat, apa saja yang kita pilih, apa yang kita putuskan, itu bersumber dari referensi. Baik, ya, semuanya bermula dari proses berpikir, ya, atau proses berakal. Karena makhluk yang mempunyai pikiran dan akal itu cuma manusia dan satu lagi jin. Selain dua itu yang nggak ada. Oleh karenanya manusia dan jin itu adalah dua golongan yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Maka dimulai dari proses berpikir dulu. Nah, kira-kira dalam agar proses berpikir itu bisa terlaksana, kita harus membutuhkan apa saja? Kira-kira. Ilmu. Yang berikutnya, mengapa tahu ilmu? Karena tadi sudah saya kasih bocoran referensi. Nah, ya, proses berpikir itu mengharuskan adanya 4 komponen. Berapa komponen? 4. Mengharuskan adanya 4 komponen. Pertama adalah fakta. Ya, fakta. Misalnya ya, Excel ini apa? Speaker. Kalau yang ini apa? Bangku. Kalau ini apa? Oke, stop dulu. Adanya fakta. Itu komponen pertama. Yang kedua, adanya indera. Ya. Di Al-Quran banyak sekali dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah menyinggung mata, basar, dan telinga. Sami. Dua komponen ini dalam indera ya maksudnya adalah minimal indera yang harus ada pada manusia untuk bisa melakukan proses berpikir. Saya terlalu cepat yang ngomongnya ya. Tapi paham kan? Ya kan? Nah. Misalnya ada orang yang inderanya tidak sempurna, katakanlah buta ya, orang buta. Tetapi telinganya masih berfungsi, ya, itu masih bisa diajak untuk berpikir, itu masih bisa menggunakan akal sehat. Mengapa? Karena orang buta juga bisa sholat, orang buta juga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebaliknya, jika orang tuli tapi komponen matanya masih sehat, itu juga bisa berpikir, juga bisa belajar, ya. Tetapi kita yang di sini kayaknya nggak ada yang inderanya tidak sempurna ya. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung, ada peraba. Ya. Tetapi cuma dua komponen ini dari indera ini minimal untuk syarat bisa manusia itu berpikir. Jadi ada fakta, ada indera. Yang berikutnya adalah ada otak. Dan yang terakhir tadi adalah referensi tadi. Nah, referensi tadi atau ilmu tadi, atau maklumat sabiqah tadi, atau data, atau info, atau knowledge. Nah, Excel tadi menyebutkan bahwa ini adalah speaker. Mengapa? Karena kalau kita uji kasus, pertama Excel sudah tahu faktanya. Yang kedua, Excel memiliki indera, ya kan? Tadi melihat kan? Ya kan? Kalau begini nggak mungkin mapa kan? Yang ketiga, adanya otak. Punya otak nggak? Punya. Yang terakhir, adanya referensi. Nah, Excel sudah mengetahui sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya, intinya sudah pernah melihat, sudah mengetahui, sudah mempelajari bahwa ini adalah speaker. Oke, setuju? Yang kedua, ini namanya bangku atau kursi. Nah, yang ketiga nih, agak salah sedikit. Tadi jawabnya apa? Ya? Remote. Bukan karena Excel bodoh, tetapi karena nggak ada referensi. Ya kan? Ada faktanya ada loh, ya, nggak saya sembunyikan. Adanya indera, adanya otak, tapi belum ada referensi, ya kan? Makanya nggak tahu. Yang tahu tunjuk tangan ini apa? Tunjuk tangan, jangan sebutkan ya. Yang tahu tunjuk tangan. Nggak ada yang tahu. Selain guru ya. Kira-kira ini apa? Tolong Pak, ini apa namanya? Pointer, ya. Mulai sekarang saya katakan ini namanya pointer. Saya beri referensi kepada Ananda semua. Ini namanya pointer. Apa namanya? Pointer. Oke, berarti sudah tahu ya. Besok kalau ada yang nanya ini apa, bukan remote lagi. Ini namanya pointer.
Jadi kesimpulannya, bukan berarti bodoh atau pintar, tapi referensinya nggak ada. Oke? Baik, setuju? Betul apa betul? SMIT